Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin dari Prodi Teknik Informatika kelas B Universitas Tomakaka Mamuju. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi yang berjudul Software System dengan dosen pembimbing Mu Agus Eskom NN. Software System 1. Perangkat lunak System. Perangkat lunak System adalah software untuk mengatur dan mengontrol perangkat jalan komputer atau sumber daya komputer, misalnya CPU dan perangkat input-output, yang menyebabkan software aplikasi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Biasanya, manfaat dari software ini dapat dirasakan secara langsung oleh user, karena software ini bekerja di belakang layar untuk mengatur cara kerja komputer dengan cara melakukan tugas-tugas khususnya. Dengan cara ini, peserta dapat mengoperasikan komputer dengan nyaman tanpa harus mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh komputer. Perangkat lunak sistem adalah sistem operasi device driver. Perangkat lunak sistem yaitu sistem operasi device driver bahasa program. Sistem operasi merupakan suatu arah untuk mengoperasikan komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengontrol jalannya program komputer dengan cara mengatur waktu proses. Beberapa fungsi sistem operasi sebagai manajer sumber daya, aduan, misalnya mengatur perangkat-perangkat seperti pendukung, CPU, disk, driver, memori, printer, CD-ROM, dan lain sebagainya. 2. Menyediakan tampilan yang mudah dipahami dari user. 3. Karyanya sebagai user dengan cara mengatur hak untuk masuk ke komputer dan menjalankan program serta mengatur bagi siapa saja yang berhak mengakses program ini. 4. Mengoptimalkan fungsi perangkat komputer dengan cara mengatur waktu kerja CPU, pemanggilan data dalam memori, pemanggilan audio, dan oksigen. B. Penanganan proses dalam sistem operasi. 1. Sistem operasi generasi tabung hampa. Pada generasi ini, sistem operasi belum diciptakan hal-hal yang berkaitan dengan pengoperasian komputer. 2. Sistem operasi general transistor. Konsep batch system sejak ditemukan batch system. Komputer dijalankan menggunakan batch system, yaitu teknik pengurutan kerja job secara otomatis. 3. Sistem operasi general IC. Sistem operasi ini pada generasi ini sudah biasa menghandle konsep multi-programming system, multi-processing system. Sistem operasi generasi IC. Sistem operasi pada generasi ini sudah bisa menghandle konsep multi-programming system, multi-processing system, game sharing, multitasking, dan real-time system. 1. Konsep multi-programming system untuk menghemat waktu dan mempercepat proses pengolahan dibuatlah multi-programming system. 2. Konsep sistem time sharing adalah metode yang digunakan oleh sistem operasi agar beberapa user dapat melakukan interaksi dengan proses yang dibuat oleh sistem, operasi secara bergantian dengan jangka waktu yang sangat lama. 3. Konsep multiprocessing system pada program yang sangat besar atau program yang jumlahnya lebih dari satu, komputer menggunakan processing system. Konsep multitasking pada saat kita membuka program aplikasi pengolahan kata, kita juga bisa membuka program Mozilla Firefox untuk browsing internet. 5. Real-time system. Jika suatu sistem dapat merespon masukan dalam batas waktu tertentu dan respon komputasinya yang sangat tepat. Macam-macam sistem operasi pada komputer. 1. Sistem operasi DOS atau Disk Operating System. DOS banyak dipakai di komputer IBM PC dan memiliki berbagai versi. DOS versi 1.0 dirilis pada tahun 1981 hingga versi 7.00 dirilis pada tahun 1996. Perkembangan kemampuan DOS meningkat generasi purpose system, kemudian merambah ke konsep jaringan sampai dengan konsep user friendly. Kelebihan sistem operasi DOS: 1. Kapasitas kecil, menghemat memori, bisa digunakan untuk di berbagai perangkat. Kekurangan sistem operasi DOS: 1. Seperti perintahnya harus ditulis lewat CMD atau command prompt. 2. Dari segi penampilan tidak menarik, karakter berupa teks dan disertai gambar dan warna. Sistem operasi Windows sama dengan DOS, Windows juga punya berbagai versi, misalnya Windows 3.1, Windows NT, dan Windows 95 yang mempunyai kemampuan untuk mengakses internet dan dirilis pada Juli 2015. Setelah sukses besar dengan Windows, Microsoft mengembangkan versi baru, yaitu Windows Vista untuk kalangan rumahan. Rilis selanjutnya adalah Windows 7 yang harganya lebih murah dibanding Windows Vista, dirilis pada tanggal 22 Oktober 2009.
Windows 8 Customer diluncurkan Microsoft pada Februari 2012 dan pada tanggal 29 Juli 2015 Windows 10 dirilis. Kelebihan sistem operasi Windows: 1. Tampilannya sudah user friendly. 2. Proses instalasi lebih mudah. 3. Mendukung berbagai macam driver sehingga memudahkan user untuk menggunakannya. 4. Perkembangan Windows selalu up to date hingga hampir semua kebutuhan user bisa dihandle oleh Windows. Kekurangan sistem operasi Windows: 1. Tidak open source sehingga untuk menggunakannya user harus membeli dengan harga yang mahal. 2. Sistem keamanannya masih lemah sehingga mudah diretas dan rentan terkena virus. Sistem operasi Macintosh. OS pertama yang menggunakan GUI Graphic User Interface rilis pada tahun 1984 dan diberi nama sistem untuk para pengguna komputer. Merasa heran melihat Macintosh yang begitu user friendly. Selanjutnya adalah sistem 2 di bulan April 1985 yang dilengkapi Finder 9.1 dan Mini Finder agar dalam membuka aplikasi bisa lebih cepat. Sayangnya, Macintosh harganya tergolong mahal dan tidak bisa berjalan di komputer IBM yang menyebabnya kritik untuk menggunakan Macintosh. User harus mengganti komputernya dengan Apple Macintosh. Kelebihan sistem operasi Macintosh: 1. 2. Anti-bug OS bisa dibuka dan dibaca pada sistem operasi lainnya. 3. Tampilan interface sangat menarik dan cocok untuk desain grafis atau multimedia. 4. Sulit terkena virus atau diretas karena tingkat keamanannya tinggi. Kekurangan sistem operasi Macintosh itu: 1. Harganya mahal. 2. Perusahaan apapun tidak diberi lisensi oleh Apple untuk menciptakan hardware yang bekerja pada macOS. 3. macOS tidak komplit. Sistem operasi Unix. Sistem operasi ini menggunakan konsep interaktif dan sharing yang merupakan sistem operasi pertama yang ditulis menggunakan bahasa C. Kelebihan sistem operasi Unix ada beberapa, contohnya seperti: 1. Sistem Unix sangat fleksibel hingga bisa beradaptasi dengan sistem komputer lain. 2. Mendukung konsep multitasking. 3. Tingkat keamanan tinggi. 4. Tidak mudah terkena virus karena jarang sekali orang membuat virus yang bekerja di sistem operasi Unix. 5. Unix adalah sistem operasi yang gratis. Kekurangan sistem operasi Unix yaitu: 1. Tampilan interface tidak menarik. 2. Butuh memori yang besar. Beberapa hardware tidak bisa dijalankan karena sulit mencari driver yang tersedia untuk Unix. 4. Tidak user friendly. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan yang datangnya dari saya, jika ada kesempurnaan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.